Gelombang desakan untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset terus membesar dan meluas ke berbagai daerah. Di Pati, Jawa Tengah, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB merangsek hingga ke dalam gedung DPRD setempat. Tuntutan mereka sejalan dengan suara di ibu kota, segera sahkan RUU Sapu Jagat ini, dan terapkan hukuman mati bagi para perampok uang negara. Di depan DPRD Kabupaten Pati yang tuntutannya sama ya dengan kawan-kawan di Jabodetabek, yaitu sahkan RUU perampasan aset koruptor dan hukum mati koruptor. Dari awal saya sampaikan kita tidak ada dialog. Kalau kita diajak diskusi dan sesuai dengan harapan kami, seperti contoh kemarin ada di medsos bahwa pengesahan RUU perampasan aset koruptor ya, itu kan maksimal Desember ya di medsos. Oke, tapi kita minta surat pernyataan resmi secara tertulis biar kita tidak dibohongi lagi. Oke, misalnya RUU perampasan aset akan disahkan sebelum Desember. Kita minta secara tertulis kepada pihak-pihak yang meminta jaminan atau garansi. Tidak hanya menuntut akselerasi pengesahan, publik juga mendesak adanya jaminan hitam di atas putih. Mereka mewanti-wanti agar Beleid ini dirancang transparan dan tidak berbalik menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan di kemudian hari. Korupsi jelas ya, itu adalah penjajah bangsa ini. Korupsi ini merusak bangsa, Bang. Kedua, korupsi ini merusak masa depan bangsa. Korupsi membuat masyarakat Indonesia itu menderita, terjadi kesenjangan sosial yang sangat luar biasa. Kalau terkait, misalkan RUU tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum, mohon izin, itu yang menjadi korban kan pejabat. Karena pelaku korupsi itu pejabat, bukan masyarakat kecil. Menjawab tekanan publik yang kian keras, Senayan berjanji mempercepat pembahasan. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman memastikan RUU perampasan aset ditargetkan ketuk palu paling lambat pada rapat paripurna Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU perampasan aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Sorotan negatif dari warganet terhadap potensi penyalahgunaan RUU ini belakangan mulai terlihat dari pantauan media sosial sepanjang 17 Juli hingga 18 Agustus 2026. Melalui aplikasi Kompas Monitoring yang dikelola Litbang Kompas, sebanyak 63,6% warganet menyoroti potensi penyalahgunaan undang-undang ini. Kekhawatiran mendasar publik berfokus pada pemberian kewenangan yang terlampau besar kepada aparat untuk membukukan dan menyita aset yang beresiko memicu tindakan sewenang-wenang atau abuse of power dan dimanfaatkan sebagai alat politik. Selain itu, mekanisme perampasan aset sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dipandang sebagai persoalan hukum serius
yang berpotensi menimbulkan kegaduhan jika tidak diatur secara detail dan matang. Oleh karena itu, publik mengusulkan penetapan sistem pengawasan yang ketat bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi abuse of power. Jaminan transparansi dalam sisa pembahasan di Komisi 3 DPR RI menjadi kunci utama agar RUU perampasan aset dapat menjadi instrumen yang benar-benar efektif untuk memiskinkan para koruptor, tanpa sedikit pun mengabaikan hak asasi dan keadilan hukum bagi warga negara biasa.